Ada kesusahan itu ditafakuri, ada hantaman-hantaman hidup ditafakuri, ya. Dapat kesenangan-kesenangan juga mulai berpikir. Kenapa proses berpikir itu mulai terjadi? Karena pada saat itu batinnya sudah mencapai titik puncak kekosongan gitu. Karena di 11 tahun terakhir perjalanan karir Teteh sudah benar-benar tidak bersentuhan dengan Quran. Dan siapapun seorang muslim yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak bersentuhan dengan Quran, dia tidak jalankan sholat, dia tidak jalankan ibadah-ibadah mahdohnya, pasti jiwanya kering, pasti. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma dari Masjid As-Salam di Semarang ini ingin berbagi tentang satu pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah, ya, tentang apa yang menjadi wasilah dari hijrahnya Teteh dari kehidupan masa lalu menuju kehidupan yang ingin makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya begini, Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya ini kan sudah dalam bentuk dan keadaan yang paling disempurnakan oleh Allah. Allah menyebut dalam surah At-Tin ayat keempat, dalam surah Shad ayat 72, dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Artinya apapun yang Allah perintahkan kepada hambanya, itu kapasitas hambanya sudah dibentuk oleh Allah, ya. Semisal Allah memerintahkan fasbir, sabar, berarti kita itu sudah diciptakan dengan kapasitas kemampuan untuk bersabar. Kalau enggak, masa Allah suruh? Kan Allah enggak mungkin salah gitu, ya. Termasuk ketika Allah perintahkan hijrah, maka kita ini semua sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya, sebagai ciptaannya yang memang punya kapasitas gitu untuk hijrah. Kata hijrah itu kan pindah dari mana? Minnaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju terang, begitu, ya, dari gelap menuju cahaya. Memang Allah sudah siapkan hamba-hambanya untuk melaksanakan hal tersebut, tapi ada kunci yang harus dipegang, dan itu disebut dalam surah Ibrahim ayat pertama dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kuncinya itu adalah, Masya Allah, Masya Allah Muhammad, kuncinya itu adalah harus berpegang kepada Al-Quran, ya. Baru kemudian kita akan diri kita sebagai ciptaan Allah ini akan digerakkan oleh Quran dari kegelapan menuju cahaya, minaz zulumati ilan nur. Nah, dalam perjalanan hidup Teteh sebelumnya itu jauh dari Al-Quran, ya. Walaupun masa awal kehidupan kanak-kanak itu dekat dengan Al-Quran, maka ini menjadi ibrah bagi keluarga-keluarga muslim, ya. Jadi orang tua Teteh itu pada masa Teteh usia keemasan 0 sampai SD lah, ya, pokoknya masa balita, TK, SD itu betul-betul ditanamkan pendidikan Al-Quran. Jadi ada modal yang sudah diserap oleh jasad dan roh ini gitu, ya, terkait dengan Quran. Baru setelah remaja dan terbuka kesempatan untuk berkiprah dalam industri hiburan di Indonesia yang saat itu sedang berkembang gitu, ya. Nah, ini menjadi terlepas gitu, ya, masuk kepada kehidupan yang sangat duniawi. Tapi ada modal di sana karena Quran itu kalimat Allah, tidak pernah bisa dicopot, kan. Quran itu dijamin oleh Allah sampai akhir zaman, ya. Maka dalam perjalanan hidup Teteh sempat 23 tahun, ya, 22 tahun lebih berkarir, itu betul-betul terseret kepada arus duniawi dengan segala pergaulannya, sistem hidupnya yang sangat duniawi. Pada suatu waktu di kehidupan Teteh kembali lagi nih, ya, panggilan Al-Quran ini berbunyi dengan sangat kencangnya. Dan itu sudah ketentuannya Allah, ya, bahwa kita semua ini dinaungi oleh Al-Quran. Tapi panggilan Al-Quran itu akan benar-benar terasa kencang, sama seperti kalau kita dengar misalnya dengar azan. Kalau kita ada suara azan, kita sengaja telinga kita fokuskan mendengar, maka azan itu akan terdengar. Tapi kalau enggak, kadang-kadang masjid udah azan aja, habis itu kita masih nanya, ini udah asar belum sih, gitu. Karena kita enggak fokus. Nah, begitu kita fokus, ya, menyimak panggilan Allah yang datangnya kan pasti lewat takdir-takdir, ya, sehari-hari. Maka di titik itu, begitu kita memfokuskan diri, mencoba mencerna, memikirkan, ya, afala tatafakkarun, kata Allah, mencerna, memikirkan tentang peristiwa kehidupan, lalu kita kaitkan dengan Allah Ta'ala sebagai Sang Maha Pemilik. Nah, di titik itu Teteh merasa ada pergerakan hati, ya, yang mengatakan bahwa apa yang Teteh jalankan 22 tahun itu enggak benar gitu, ya. Kenapa? Karena memang selama 22 tahun pun ketika memperoleh kesuksesan demi kesuksesan, batinnya tuh semakin kosong. Kenapa batin semakin kosong? Ala bizikrillahi tatmainul qulub, ya. Karena hati itu dia akan menjadi tenang hanya kalau isinya Allah, zikrullah. Nah, inilah rangkaian kehidupan Teteh yang kemudian
peristiwa-peristiwa pada satu momentum di sekitar tahun 2010, 2011, 2012, 3 tahun itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari itu mulai jadi bahan tafakur, bahan berpikir ya. Tidak lagi los-los begitu saja dengan target-target dunia ya. Ada kesusahan itu ditafakuri, ada hantaman-hantaman hidup ditafakuri ya. Dapat kesenangan-kesenangan juga mulai berpikir. Kenapa proses berpikir itu mulai terjadi? Karena pada saat itu batinnya sudah mencapai titik puncak kekosongan gitu. Karena di 11 tahun terakhir perjalanan karir Teteh sudah benar-benar tidak bersentuhan dengan Quran. Dan siapapun seorang muslim yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak bersentuhan dengan Quran, dia tidak jalankan sholat, dia tidak jalankan ibadah-ibadah mahdohnya, pasti jiwanya kering, pasti. Nah, pada satu titik tertentu di sekitar tahun 2012 ya, mengalami ujian hidup yang hantamannya tuh besar, maka itu menjadi wasilah untuk betul-betul memantapkan fokus lagi kepada hakikat diri sebagai ciptaannya Allah. Maka 2013 mulai menata hidup, 2014 mulai belajar lagi baca Quran ya, belajar lagi untuk ke majelis ilmu, kemudian meminta untuk dibimbing ya oleh beberapa guru. Dan alhamdulillah di tahun itu pula, di akhir tahun, Allah mulai izinkan pintu dakwah yang terbuka. Dan itu menjadi suatu jalan untuk mengikatkan diri kita dalam hijrah ini. Pertama, thalabul ilmi harus selalu terikat dengan pembelajaran, dengan Quran ya. Lalu dua, dengan orang-orang salih ya, dengan manusia-manusia salih yang sudah lebih dulu Allah pilih untuk ada di jalan Allah. Kita juga mesti dekat ya, mesti berkumpul, apalagi bisa dibimbing, Masya Allah ya. Dan kemudian bekerja untuk agama Allah, bekerja untuk umat. Inilah cara kita menguatkan hijrah kita. Ini bagian juga dari jawaban atas pertanyaan bagaimana supaya bisa istiqomah dalam berhijrah. Jadi mesti thalabul ilmi, mesti ada di majelis ilmu, mesti berkumpul ya dengan jamaah yang memang sudah memiliki kesadaran tentang agama Allah. Lalu harus berdekatan dengan orang-orang salih ya, mesti punya sosok yang kita jadikan guru, pembimbing, dan kita mesti mengikatkan diri kepada aktivitas, kesibukan yang memperjuangkan agama Allah dan urusan keumatan. Dari sinilah insya Allah mudah-mudahan kita punya ikatan ya dengan Allah dan Rasulnya dalam hijrah kita ini, sehingga tidak semudah itu kita melepaskan diri darinya, karena ada ikatan-ikatan yang kuat. Jadi ibaratnya kalau talinya dari segala penjuru gitu ya, nggak cuma dari depan, nggak cuma dari tengah, nggak cuma dari belakang, tapi segala penjuru kita punya ikatan. Dari mulai kerja keumatan, kerja dakwahnya, orang-orang salih, jamaah ya, taklim gitu ya, ini kan semua ikatan-ikatan nih, sehingga kita kuat gitu, terdorong terus dalam jalan hijrah. Ketika kita terpleset, ketika iblis dengan bala tentaranya lebih kuat, tapi kita punya basis kan, ada jamaah, ada guru ya, ada aktivitas kesibukan dakwah, ada urusan keumatan. Ini menjadi ikatan kita terpleset pun mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi ya dengan ikatan-ikatan ini. Kira-kira seperti itu.